Proses fotosintesis pada tumbuhan bisa dilihat pada gambar itu bisa terjadi dikarenakan adanya karbon dioksida yang ada di udara masuk melalui stomata yang ada di daun. Kemudian akar tumbuhan menyerap air dari dalam tanah. Setelah itu membawanya ke daun. Di dalam daun ini karbon dioksida dan air itu diproses oleh sinar matahari. Dan hasil dari proses fotosintesis tersebut itu berupa glukosa, oksigen, dan air. Oksigen yang dihasilkan tumbuhan kemudian dilepaskan melalui stomata, sedangkan glukosa akan didistribusikan ke seluruh bagian tumbuhan. Oksigen yang dihasilkan tumbuhan bisa dinikmati oleh seluruh makhluk hidup, sedangkan tumbuhan sendiri merupakan makan pokok hewan herbivora dan omnivora. Dari karbon dioksida yang diambil dari mulut daun pada saat malam hari. Setelah karbon dioksida diambil, selanjutnya tumbuhan akan mengambil air dari dalam tanah dengan menggunakan akar yang dibawa oleh sistem transportasi tumbuhan. Sistem transportasi yang membawa air tersebut bernama xilem dan phloem. Jika cahaya matahari sudah tersedia, maka klorofil tumbuhan akan langsung menyerap cahaya matahari tersebut sebagai energi utama dalam pembuatan glukosa. Selanjutnya glukosa akan langsung diolah menjadi protein, lemak, dan juga zat-zat yang lainnya. Proses fotosintesis juga berlangsung dengan sangat kompleks. Selain karbon dioksida, matahari, klorofil, oksigen, karbohidrat, air, peran enzim katalase juga sangat diperlukan dalam proses fotosintesis ini. Soalnya enzim katalase ini berperan untuk menghilangkan bahan yang dianggap toksik oleh tanaman. Toksik di sini artinya beracun gitu, kayak hidrogen peroksida contohnya. Jadi kalau hidrogen peroksida ini tidak diuraikan dengan enzim ini, maka akan menyebabkan kematian pada sel-sel yang menyebabkan proses fotosintesis atau metabolisme pada tumbuhan ini gagal. Proses fotosintesis berawal dari karbon dioksida atau CO2 yang diambil oleh mulut daun pada malam hari. Kemudian air diambil dari dalam tanah menggunakan akar tanaman. Air dari dalam tanah dibawa oleh suatu sistem transportasi pada tumbuhan melalui xilem dan phloem. Ketika cahaya matahari muncul, zat klorofil pada daun akan menyerap cahaya tersebut sebagai energi utama dalam pembuatan glukosa. Pada proses ini, glukosa yang dihasilkan akan menjadi bahan dasar yang nantinya diolah kembali menjadi zat makanan seperti protein dan lemak. Suhu atau temperatur itu berpengaruh nggak sih dalam proses fotosintesis? Lingkungan itu kayak sangat penting. Kalau menurut dia sih suhu atau kelembapan atau temperatur yang di lingkungan itu kayak sangat penting gitu bagi tumbuhan, juga perkembangan. Kenapa? Karena pada suhu yang terlalu tinggi atau terlalu rendah, tanaman dapat kehilangan kemampuan fisiologisnya seperti fotosintesis, respirasi, transpirasi, absorpsi air dan nutrisi. Bila tumbuhan berada pada tempat dengan suhu yang lebih tinggi, dari itu kinerja enzim akan terganggu. Akibatnya respirasi atau transport zat terganggu. Hal ini dapat menyebabkan kekurangan nutrisi pada tumbuhan. Nah, pada suhu yang tinggi, air yang dapat diserap oleh tumbuhan juga lebih sedikit gitu. Namun penguapan akan lebih mudah terjadi.
Untuk menghindari penguapan berlebihan, tumbuhan akan menutup stomatanya. Namun penutupan stomata ini menyebabkan tidak adanya pertukaran oksigen dan karbon dioksida, atau artinya transpirasinya zat atau transpirasinya itu terganggu. Nah, adapun pada suhu rendah, air dan akar tanaman akan membeku sehingga penyerapan air dapat terganggu. Pada suhu rendah juga, enzim akan berhenti melakukan proses kimia sehingga metabolisme tumbuhan pun akan terhenti gitu. Nggak semua tumbuhan itu bisa melakukan proses fotosintesis. Ada salah satu contohnya itu jamur. Jamur ini kan tidak memiliki klorofil. Nah, jadi jamur ini tidak mampu menghasilkan makanannya sendiri. Yang disebut klorofil di sini kan zat hijau daun yang berfungsi untuk melakukan fotosintesis. Nah, gimana sih jamur bisa bertahan hidup? Jawabannya dengan cara menguraikan sisa-sisa makhluk hidup yang sudah mati. Jadi, jamur akan mengeluarkan zat yang membuat sisa makhluk hidup menjadi terurai. Kalau sudah terurai itu kan, sari-sari makanannya akan diserap oleh jamur sebagai makanannya. Jadi, jamur itu disebut sebagai parasit lah gitu. Itulah yang membedakan jamur dengan tumbuhan lainnya. Proses fotosintesis itu kan melibatkan karbon dioksida, matahari, oksigen, klorofil, air, dan karbohidrat kan. Tapi tempat terjadinya fotosintesis itu di mana gitu? Tempat terjadinya fotosintesis kan ada di daun, lebih tepatnya di sel tumbuhan yang namanya kloroplas. Ada di daun, karena daun ini berperan penting di sini karena yang mempunyai zat klorofil itu ada di daun gitu. Daunlah yang membuat gitu zat klorofil tersebut. Jadi proses fotosintesis itu kan saling berhubungan dengan zat klorofil gitu, kayak nggak bisa dipisahkan gitu. Jadi prosesnya itu ada di daun. Gini, kan proses fotosintesis itu ada dua reaksi. Yang pertama ada reaksi terang dan reaksi gelap. Nah, maksud dari reaksi terang itu, terang berarti dapat cahaya atau gelap berarti tidak ada cahaya? Gimana? Reaksi terang itu mendapatkan cahaya dan reaksi gelap itu tidak mendapatkan cahaya. Dalam reaksi terang, klorofil yang ada dalam daun akan menangkap cahaya matahari. Cahaya matahari adalah unsur terpenting di dalam fotosintesis. Jika tidak ada cahaya matahari, tidak akan terjadi proses fotosintesis. Energi yang ditangkap klorofil tersebut akan digunakan untuk memecahkan molekul air dalam tumbuhan. Pemecahan molekul air tersebut disebut fotolisis. Sedangkan dalam reaksi gelap merupakan lanjutan dari reaksi terang. Sesuai dengan namanya, reaksi gelap tidak memerlukan bantuan cahaya sebagai sumber energi. Jadi perbedaan laju reaksi terang dengan reaksi gelap itu, laju pertumbuhan atau perkembangannya itu gimana? Nah, laju pada reaksi terang itu pertumbuhannya lebih tinggi, perkembangannya lebih bagus, atau sebaliknya reaksi gelap itu lajunya kurang berkembang atau kurang bagus karena nggak dapat cahaya matahari, itu gimana? Cahaya digunakan tanaman untuk proses fotosintesis. Tanaman yang kurang cahaya atau gelap, batangnya lebih panjang karena tanaman berusaha mencari cahaya untuk keperluan fotosintesis. Daun tanaman yang berada pada tempat gelap jauh lebih kecil dan kusam, kekuningan dibandingkan pada tempat terang yang lebih lebar, hijau segar. Tanaman yang ada di tempat gelap, hormon auksinnya bekerja lebih aktif daripada tanaman yang terkena cahaya, sehingga tanaman yang berada di tempat gelap terjadi pemanjangan sel. Di tempat yang terang, hormon auksin mudah rusak oleh intensitas cahaya yang tinggi. Di tempat yang terang, pertumbuhan tanaman jadi terhambat, dan di tempat gelap terjadi etiolasi atau pemanjangan di ujung melekuk. Jadi, hormon mempercepat pertumbuhan batang dan cahaya menghambat.